Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan materi P3K Guru kompetensi teknis yaitu penilaian otentik. Pada video kali ini berbeda seperti biasa, saya akan memberikan giveaway bagi Anda yang menonton video ini sampai dengan akhir. Nanti di sela-sela video akan ada link untuk mendownload giveaway tersebut. Nah, giveaway-nya apa? Ini seperti ini. Ini soal P3K Guru 2021 disertai pembahasan yang terdiri dari 20 soal kompetensi teknis, berarti kompetensi teknis 41 dan 42. 20 soal skolastik ini berarti 41 dan 42, dan yang terakhir manajerial. Jumlah halamannya ini ada 33 halaman. Jadi nanti linknya untuk download ini ada di video ini. Jadi silahkan disimak entah di menit berapa. Mari kita lanjutkan ke materi. Apa itu penilaian kinerja? Jadi macam-macam penilaian otentik. Ini yang pertama yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Untuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Jadi ini lebih ke kinerjanya yang dinilai, berarti dalam bentuk bisa praktek juga. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja adalah daftar cek atau checklist, sudah memenuhi atau belum seperti itu, catatan anekdot atau dalam bentuk narasi, dan bisa juga skala penilaian, mungkin skala penilaian 1 sampai dengan 100. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek atau proyek assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Jadi kalau yang kinerja tadi individu, tapi kalau yang proyek ini secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode waktu tertentu. Jadi ada waktunya, ada periode waktunya, mungkin 1 minggu, 10 hari, atau 5 hari. Jadi di siswa diberi periode waktu. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi, atau data sampai dengan pemaknaan dan penyimpulan. Jadi yang diperoleh tidak hanya pengetahuan dan pemahaman saja, tetapi sudah pada tahap aplikasi, makna dan penyimpulannya sudah bisa karena sudah langsung terjun ke dunia nyata, yaitu proyek tadi. Yang ketiga, apa itu penilaian portofolio? Penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Jadi berkaitan dengan tugas-tugas mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut ini, yaitu kesesuaian, saling percaya antara pendidik dan peserta didik, jadi bahwa itu tugas-tugasnya yang dikumpulkan, kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik, kepuasan milik bersama antara pendidik, guru, dan peserta didik, penilaian proses dan hasilnya. Jadi hasilnya itu ada peningkatan atau tidak selama mungkin periode 1 semester, itu ada peningkatan atau tidak. Jadi bisa untuk flashback tugas-tugas yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian jurnal.
Jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Jurnal belajar ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari, misalnya perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah, atau topik tertentu, atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat. Nah, jadi jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan pribadi siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun kondisi proses pembelajaran di kelas. Jadi jurnal ini bisa dibuat oleh guru itu tentang catatan pribadi siswa. Mungkin kalau di kurikulum 2013 itu ada KI 1 dan KI 2. Jadi catatan pribadi siswa tentang materi atau bisa juga dari siswanya itu catatannya bagaimana untuk memahami materinya sudah jelas atau belum, kesulitan apa, perasaan siswa dalam pelajaran bagaimana kesulitan yang dialami nanti bisa digunakan sebagai bentuk penilaian juga. Selanjutnya, apa itu penilaian diri? Untuk giveaway-nya di sini bisa dibuka http://2-bit.ly /Ari-Adin 1. Jadi tulisannya ini nanti bisa di-download. Semoga bermanfaat. Mari kita lanjutkan di pembahasannya. Penilaian diri atau self-assessment adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Dalam proses penilaian diri bukan berarti tugas pendidik untuk menilai dilimpahkan kepada peserta didik semata dan terbebas dari kegiatan melakukan penilaian. Dengan penilaian diri diharapkan dapat melengkapi dan menambah penilaian yang telah dilakukan pendidik. Jadi ini hanya sebagai tambahan saja, tidak utama. Sebagai cross check apakah benar seperti ini. Ini manfaat dari penilaian diri. Selanjutnya penilaian antar teman. Penilaian antar teman atau peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapaian kompetensi, sikap, dan perilaku keseharian peserta didik. Penilaian ini dapat dilakukan secara berkelompok untuk mendapatkan informasi sekitar kompetensi peserta didik dalam kelompok. Informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang terakhir, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka merupakan penilaian otentik juga. Dilakukan dengan cara meminta peserta didik membaca materi pelajaran, kemudian merespon pertanyaan terbuka. Penilaian ini lebih difokuskan terhadap bagaimana peserta didik mengaplikasikan informasi daripada seberapa banyak peserta didik memanggil kembali apa yang telah diajarkan. Jadi ini pertanyaan terbuka bisa dinilai juga oleh guru. Jadi pada waktu awal pelajaran atau di tengah-tengah itu untuk menggali informasi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Pertanyaan terbuka tersebut harus dibatasi supaya jawabannya tidak terlalu luas dan bermakna sesuai dengan tujuannya. Cukup sekian penjelasan materi penilaian otentik pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update informasi P3K maupun CPNS. Dan semoga bermanfaat file yang saya berikan tadi. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.